jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu. Bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Kamu akan ku cinta selamanya. Sekarang, kalau memang Mama harus berlutut mencium kaki kamu untuk memohon supaya Mama boleh ke sini, San, akan Mama lakukan. Mama, San, izinkan, San, izinkan Mama, San, izinkan Mama. San, Santi, San, Santi. Saya tidak akan pernah lupa pada kenyataan itu, Ma. Dan saya juga tidak akan pernah lupa kalau dia sudah 2 kali mengusir saya dan Mas Bagus dari rumah dia dan dari kehidupan dia. Maafkan saya, Mbak. Saya keberatan memenuhi saran Mbak. Sampai mati pun, saya tidak ingin dan tidak bisa untuk memutuskan hubungan saya dengan Santi dan cucu saya. Mereka adalah keluarga saya. Mereka adalah bagian dari hidup saya. Bude, nggak perlu susah-susah mencari jalan keluar yang terbaik untuk Mama. Yang paling baik untuk Bude lakukan saat ini adalah duduk diam dan menjadi penonton yang baik. Dan hanya memberikan pendapat saat memang pendapat Bude itu diminta. Kenapa diam, Mas? Kenapa kamu diam? Kenapa Mas tidak menenangkan saya seperti ketika Mas menenangkan saya setelah diusir mamamu? Bicara dong, Mas. Mau sendirian, Mas. Arvin, maaf ya, udah lama nungguin gue. Udah biasa. Udah segitu marahnya. Habis. Belakang ini lo nggak pernah tepat waktu kalau janji. Kadang-kadang pakai nggak masuk kuliah segala lagi tanpa sepengetahuan gue. Lo kok nggak pengertian banget sih? Lo kan tahu gue jadi babysitter dadakan sampai Mbak Santi dapat pembantu lagi. Lagian kalau emang kangen ya datang aja ke rumah. Kan cuma ada gue sama ponakan gue. Mbak Santi dari siang sampai sore tuh biasanya ngelamar kerja. Ogah, gue males kepergok lagi sama mertuanya Mbak Santi. Serem orangnya. Itu kan cuma kebetulan. Lagian kita juga nggak macem-macem kan? Kita cuma ketawa-ketawa aja waktu itu. Ya tapi tetap aja serem kalau ketemu dia. Sama seremnya sama Mbak Santi, sama-sama kelihatan dingin. Serem gue. Dulu aja lo bilang kalau di pintu ada hansip, cinta bakal nyelinap lewat jendela. Mana? Jangan bercanda deh, gue lagi serius nih. Lah, mertuanya Mbak Santi ngelapor apa sama Mbak Santi? Dia orangnya nggak rese, dia nggak ngomong apa-apa kok. Lagian kan dia lebih fokus sama urusannya dengan Mbak Santi. Ya
tapi tetap aja serem. Gue lebih berani ketemu sama nyokap dan bokap lo daripada sama mereka. Serem banget. Mbak, minta jus melon dong 1 ya. Terima kasih. Van, ngeri juga ya bicara dengan bude kamu. Cara ngomongnya itu buat keruh suasana. Apalagi dia bicara di depan mama saya. Ya, Bude emang seperti itu orangnya. Saking nggak punya kerjaan, dia selalu mencampuri urusan orang lain. Untung aja mama kamu mau mengerti. Tapi kalau saya pikir-pikir memang saya belum siap untuk sebuah pertunangan. Masih terlalu banyak hal yang harus saya pikirkan. Nggak apa-apa, saya mengerti. Lagi pula, saya lebih memikirkan keadaan kamu sekarang. Bagaimana? Apa yang kamu lakukan setelah kamu cuti kuliah? Saya akan mencari pekerjaan. Van, saya mendukung niat baik kamu. Saya minta maaf sebelumnya sama kamu. Saya juga nggak mau kamu salah pengertian. Selama ini saya menabung uang. Dan lumayan cukup. Saya mau kamu pakai uang itu sampai kamu selesai kuliah. Dan kamu mulai bekerja. Sorry. Selama ini saya tidak mau dianggap sebagai anak manja di rumah ini. Tolong jangan giring saya untuk menjadi laki-laki manja juga sekarang. Enggak. Saya kan bilang ini pinjaman. Dan kamu juga bisa mengembalikannya. Siapa tahu suatu saat nanti saya memerlukan bantuan kamu. Terima kasih untuk niat baik kamu. Van, cara penolakan kamu membuat saya seperti orang luar. Dan seolah-olah saya nggak berarti buat hidup kamu. Ines, kamu sangat berarti buat saya. Kamu baik, sangat perhatian, sangat pengertian. Saya mohon kamu jangan sampai berubah. Pokoknya kamu harus tetap seperti ini seterusnya. Oke? Saya jadi tersanjung. Justru saya yang tersanjung. Karena kamu ada dalam hidup saya. Santi? Ngapain kamu di sini? Melamar kerja. Sepertinya sekarang nggak ada lowongan kerja. Malah ada desas-desus kalau akan ada pengurangan tenaga kerja. Mestinya sebelum ngelamar, kamu tanya saya dulu. Biar kamu nggak buang waktu, San. Justru itu saya lupa kalau kamu itu udah pindah ke rumah sakit ini. Lagian, kamu itu sebetulnya nggak perlu ngelamar ke rumah sakit. Dengan pendidikan dan pengalaman kamu bisa jadi perawat keluarga. Bayarannya jauh lebih tinggi. Kerjanya juga nggak gila-gilaan kayak di rumah sakit. Tapi saya cari di mana lowongan seperti itu? Beberapa waktu yang lalu memang sempat ada yang cari. Nanti saya coba tanyakan dulu ya. Apa dia sudah dapat apa belum? Aduh, terima kasih ya, Nia. Saya sangat mengharapkan pekerjaan itu. Kamu nggak perlu terima kasih sama saya. Kita ini sesama teman harus saling membantu. Siapa tahu suatu saat saya bisa perlu bantuan kamu. Ya? Gimana si kecil? Alhamdulillah baik. Dia dijagain Ella, adik saya di rumah. Saya tahu kamu keberatan ya. Tapi saya sangat berterima kasih kalau kamu mau menolong saya untuk menghubungi orang itu ya.
Mudah-mudahan pekerjaan itu masih ada untuk saya. Iya, mudah-mudahan saya akan coba ya. Saya pamit dulu. Iya, hati-hati ya. Bye. Bye. Loh, kok kamu tahu saya di sini? Saya emang mau datang ke sini. Kamu ingat kan waktu itu saya pernah bilang sama kamu bahwa saya akan nganterin surat lamaran kerja kamu ke rumah sakit. Nah, makanya saya datang ke sini, saya mau nganterin surat lamaran kerja kamu. Batalkan saja terus. Barusan saya ketemu teman saya, dia bilang di rumah sakit ini sama sekali tidak ada lowongan. Terus sekarang kamu mau kemana? Pulang. Saya anterin ya. Ini minum dulu. Oh iya. Thanks ya. Iya udah kayak tenang aja. Siapapun yang datang juga nggak bakal nelen lo hidup-hidup. Gue bukannya takut mati, tapi gue malas diwawancara nih. Gue langsung balik ya. Yuk. Oke. Yuk, bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus kecil udah tidur? Iya mbak, Bagus kecil hari ini manis banget deh. Abis minum terus langsung bobo. Mas Idrus mau minum apa? Nggak usah. Saya datang ke sini hanya mau mondrop Mbak Santi aja. Tadi kebetulan ketemu di jalan. Betul, kamu nggak mau minum. Bener. Tadi kan saya udah bilang sama kamu kalau saya emang sudah minum. Oh, oke. Saya masih punya banyak waktu. Saya harus anterin surat lamarannya itu ke rumah sakit yang lain. Saya jalan dulu ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, gimana udah dapat kerjaannya? Ella, Mbak tidak suka kalau rumah Mbak ini dijadikan tempat kamu untuk pacaran. Siapa yang pacaran? Tadi dia cuma ngedropin buku kok mbak. Itu kan cuma alasan kamu aja. Mbak, Ella tahu mbak lagi sedih. Ella juga sadar mbak lagi susah. Makanya Ella di sini kan untuk bantuin mbak, jagain bayi, masakin buat mbak. Kadang-kadang malah Ella ngorbanin kuliah. Tapi kalau semua pengorbanan Ella ini nggak ada artinya buat mbak, dan mbak malah jadiin Ella sebagai pelampiasan kesedihan mbak, Ella nggak kuat mbak terus terang. Ella, Mbak sangat berterima kasih kamu sudah bantuin Mbak. Teguran Mbak ini tidak ada hubungannya dengan kurang beruntungnya Mbak mendapatkan pekerjaan. Mbak tuh sayang sama kamu. Kamu tuh begitu berarti dalam kehidupan Mbak. Mbak sangat percaya kamu itu bukan gadis sembarangan. Tapi kan manusia itu bisa khilaf. Apalagi kamu cuma berduaan dengan pacar kamu. Ngerti kan maksud Mbak? Iya ya mbak. Dokter Harsono, silakan masuk Pak. Terima kasih. Duduk dok. Dokter mau minum apa? Terima kasih. Saya nggak lama. Bagaimana Bagus Junior? Alhamdulillah sehat. Lamaran saya diterima dok. Saya kesini untuk menyampaikan pemberitahuan lisan. Sebagai prakata agar Anda tidak kaget. Nanti suratnya menyusul. Tentang apa dok? Soal pengosongan rumah ini. Karena pengganti Dokter Bagus akan menempati rumah ini. Saya dan staf sudah berusaha untuk menunda masalah ini. Tapi pihak yayasan memaksa kami untuk menyampaikan ini.
Dokter Pranoto akan segera menempati rumah ini. Dokter Pranoto, si penjilat itu? Saya tidak dalam posisi untuk memberi tanggapan atas komentar Anda. Sebagai atasan yang sangat mengenal almarhum, saya memaksakan diri saya untuk datang sendiri menyampaikan berita ini. Saya mengerti, dokter. Kapan saya harus meninggalkan rumah ini? Sesegera mungkin. Maafkan saya atas desakan ini. Tidak apa-apa, dok. Saya mengerti. Saya tidak kecewa atas sikap dokter. Dokter kan hanya menjalankan tugas dari yayasan dan mereka lah yang menentukan. Terima kasih atas pemberitahuan ini. Saya harus segera bersiap-siap. Sebagai pribadi, saya menyarankan Anda untuk berbicara dengan yayasan. Siapa tahu mereka akan mendengar. Saya tidak berniat untuk mempertahankan sesuatu yang bukan hak milik saya, dokter. Bukan untuk mempertahankan, tapi untuk menunda keputusan yayasan sampai Anda betul-betul siap untuk pindah. Terima kasih, dok. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, kita diusir ya? Kita nggak boleh nempatin rumah ini lagi. Iya. Mbak mau tinggal di mana? Apa? Kapan? Saya sih nggak tahu, Mas, kapan rumah ini mau diambil. Tapi yang tadi saya dengar, Mbak Santi harus segera mengosongkan rumah ini karena mau dipakai dokter lain. Mbak Santi kelihatan sedih banget, Mas. Ya udah, kamu tenang aja. Saya sekarang ke sana. Tapi Mas Ivan jangan bilang tahu berita ini dari saya ya. Nanti saya dimarahin lagi. Saya kan hanya khawatir aja. Mbak Santi dari tadi nggak mau bicara. Saya tidak akan bilang apa-apa. Pokoknya sampai saya tiba di sana, kamu tolong temenin Mbak Santi dulu ya. Iya, Mas. Ya, Mbak, ada Mas Ivan. ya sebentar. Hari ini kamu udah 2 kali kesini. Emangnya kamu nggak kuliah? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Saya hanya ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik aja. Memang biasanya kenapa? Sudahlah, Mbak. Saya juga tahu kalau Mbak sedang sibuk memikirkan rumah ini yang akan diambil alih oleh yayasan lagi, kan? Kamu yang cerita. Mbak, tolong jangan salahkan Ella. Ini bukan salah dia kok. Saya yang tanya apa yang terjadi hari ini. Dan mungkin karena Ella khawatir, dia menceritakan sama saya. Van, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mbak baik-baik saja. Mbak bisa atasi masalah ini. Bukannya saya mau ikut campur dalam urusan Mbak. Tapi kalaupun rumah ini mau diambil lagi oleh yayasan, kan masih ada langkah lain yang Mbak bisa ambil. Mbak ingatkan, tawaran Mama untuk... Jangan sekali-kali menyuruh saya untuk tinggal di rumah mamamu. Saya tidak sudi. Saya mengerti, Mbak. Van,
itu bukan jalan keluar. Tapi Mbak... Sudahlah, Van. Nggak ada gunanya kamu membujuk saya. Benar kata Mbak Santi. Don? Kenapa tangan kamu? Kecelakaan main basket. Tangan kamu kenapa? Kamu nggak ada gunanya untuk membujuk kakak saya. Karena kakak saya tak akan membiarkan perasaannya dicabik-cabik oleh perempuan sombong itu. Seharusnya kamu tahu diri. Kamu sudah membuat kakak saya susah. Sekarang membuat dia lebih susah lagi. Doni. Biarkan, Mbak. Biarkan. Saya nggak rela Mbak tinggal di rumah dia. Memangnya dia pikir orang tua kita nggak punya rumah? Daripada Mbak tinggal di rumah dia, lebih baik Mbak tinggal bersama kami, bersama keluarga. Cukup, Don. Kamu nggak perlu campuri urusan Mbak. Kamu deh, urusi diri kamu sendiri. Lagi pula kamu tahu dari mana Mbak akan pindah. Kamu lagi yang cerita. Ella khawatir sama Mbak. Kalian ini keterlaluan ya? Kalian pikir saya ini nggak bisa berbuat apa-apa? Kalian mengkhawatirkan saya. Dengar, saya tidak akan kembali ke rumah Ibu Mary ataupun ke rumah Mama dan Papa. Saya masih sanggup untuk mencari rumah saya sendiri dan saya mencari jalan keluar dengan cara saya sendiri. Mbak jangan nekat. Aku tahu Mbak nggak punya apa-apa. Saya memang tidak punya apa-apa, tapi saya punya keyakinan. Udah deh, kamu lebih baik urusin diri kamu sendiri. Berapa kali Mbak harus bilang itu? Mbak! Tunggu dulu. Saya rasa lebih baik kalau kita berusaha memecahkan masalah ini dengan tenang. Tanpa emosi. Gara-gara keluarga kamu, kakak saya menjadi orang egois. Gara-gara keluarga kamu, keluarga saya jadi terpecah. Kamu keparat! Awas kamu! Doni! Doni! Sudahlah, Mbak. Doni mungkin hanya sedang emosi saja. Maafkan Doni ya. Dia memang begitu. Nggak apa-apa, Mbak. Saya mengerti kok. Sebetulnya ini sedikit banyak juga salah saya. Saya hanya berpikir secara praktis dan mengajak Mbak untuk tinggal di rumah bersama kami. Saya lupa bahwa mungkin di mata Mbak dan juga di mata Doni, Mama itu adalah orang yang jahat. Yang telah menghancurkan hidup dan masa depan Mbak bersama dengan Mas Bagus. Saya hanya berusaha untuk memperbaiki keadaan yang telah hancur ini. Untuk membuat hubungan Mbak dengan Mama bisa baik kembali. Mbak harus mengerti niat baik saya. Di dalam keadaan seperti ini kan kita semua harus saling menolong, saling membantu. Dan itu yang hendak saya lakukan, Mbak. Jadi saya mohon, Mbak, jangan menganggap bantuan saya ini sebagai sebuah beban, tetapi sebuah anugerah. Karena saya akan menolong Mbak. Dalam hal apapun juga saya akan menolong. Jadi tolong Mbak, jangan sungkan-sungkan. Mbak sangat berterima kasih, Van. Tapi selagi Mbak masih bisa mencari jalan keluar sendiri, Mbak tidak akan meminta bantuan kamu atau menyusahkan kamu. Tidak akan. Nggak bilang-bilang sih kalau mau pulang hari ini? Kan kejutan adalah improvisasi supaya ada kehidupan tidak datar. Baru aja setahun di luar negeri kayaknya udah kayak Alif Safat aja. Kapan yang ahli? Orang falsafah barusan dapat mungut dari pesawat. Dasar nih anak. Aku nggak boleh masuk nih. Boleh dong, boleh. Sini bawain. Kamu ini. Banget sih. Kamu bawa apa aja nih? Oleh-oleh buat Mbak. Asik. Mau mana? Tuh, lagi telepon. Jangan bilang aku datang ya. Aku mau masuk kejutan. Vandardat ik Yose, waramuce bangseng membicarakan tentang pertunangan mereka. Etis of need etis itu urusan belakangan, Vi. Yang penting yaitu bisa tenang dan anaknya itu aman. Kalau ia masih mikir-mikir, hopelos, Vi. Si Ivan tuh gak bakalan mau tunangan. Vi, dia tahu kan anaknya Bu Gondok si Meta itu, dia pacaran Ok Alang tanpa bertunangan. Will you waitin what endenya? Laki-laki itu pergi begitu saja. Malah menikah dengan orang lain. Yang ada sekarang
si Meta, second Alin Marheulen. Dia nggak bisa menggugat karena statusnya masih pacaran. Nah, coba kalau dia tunangan, Vi. As also, siapa yang malu, Vi? Pihak perempuan kan? Udah, Vi, pokoknya Ye itu nggak usah ragu-ragu lagi. Bicara cepat sama Mary. Saya akan coba, Mbak. Saya juga jadi nggak enak pikiran. Saya nggak nyangka loh Ivan bisa bicara begitu di depan saya. Padahal tinggal bilang setuju, apa susahnya sih? Masalah waktu kan, nggak sekarang pun nggak apa-apa. Yang penting kita tahu kalau Ivan itu serius sama anak saya. Saya benar-benar tersinggung, Mbak. Itulah Ivan, kopeh and for one. Dia harus diberi tanggung jawab. Memang harus, Mbak Yu. Tapi... Ini, bentar ya, Mbak. Nanti aku telepon lagi. Oke lah, Vi. Kok kamu nggak bilang-bilang Mama sih mau pulang? Ma, katanya Indri mau bikin kejutan buat Mama, biar Mama kaget. Kamu nakal, tapi dia suka ngagetin Mama kok. Watak dia suka ngagetin orang. Mama tambah cantik aja. Ngerayu deh, pasti ada maunya. Gimana sekolah kamu? Udah kelar, Ma. Aku mau kuliah di sini aja. Loh. Dasar nih anak nih, pembosan ya. Udah bosen di Aussie, mau kuliah di sini. Kalau kuliah di sini harus tahan mental, nggak bisa bolos-bolos. Banyak headernya lagi. Ines, udah sekarang kamu istirahat dulu ya. Ines, sini dulu sayang. Duluan aja ya. Ada apa, Mah? Ines, ini seandainya kalau kamu bertunangan sama Ivan, kamu udah siap? Mama ini apa-apaan sih? Bukannya tadi siang udah dibahas sama Bunda Retno? Mama tahu. Mama bilang kan seandainya. Karena kita kan belum pernah membicarakan itu. Terserah Ivan, Mah. Kalau Ivannya udah siap, apa boleh buat? Yaudah, Ines buka Indri dulu ya, Ma ya. Saya mengerti permasalahan Anda. Dokter Harsono sudah bicara sama saya. Tapi yayasan tidak bisa membantu Anda. Karena memang tidak ada lowongan. Malah sekarang sedang ada pengurangan tenaga kerja. 4 tahun saya mengabdi di rumah sakit ini, Pak. Almarhum suami saya lebih lama lagi dibandingkan saya. Dan dia begitu berdedikasi terhadap pekerjaannya sampai dia... Saya tahu. Dia sangat berjasa. Tapi sekarang... Bapak nggak perlu melanjutkan kalimat Bapak. Seharusnya saya sadar bahwa nilai jasa dan pengabdian mungkin hanya bisa diungkapkan lewat kata-kata, tepukan di pundak, atau bahkan paling tinggi ya hanya pemberian piagam. Ternyata nilai jasa dan pengabdian itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kepentingan dan keuntungan. Yayasan memang memiliki hak penuh untuk bisa meraih keuntungan sebesar-besarnya seperti yang ditargetkan. Tapi ada satu hal yang tidak diingat oleh seorang penjilat. Bahwa orang yang memakan telur dengan kulitnya akan tercekik karena ketidakpeduliannya. Saya mendengar ini sebagai ancaman. Dalam posisi yang tidak seimbang mana mungkin orang bisa mengancam, Pak? Ibarat orang sedang memperebutkan pisau, Bapak memegang gagangnya, saya memegang matanya. Kalau saya paksakan, tangan saya yang akan terluka. Permisi, selamat siang. Santi, kamu akan melakukan apa? Kamu kan akan segera meninggalkan rumah ini. Saya akan cari kontrakan, Ma. Di mana? Di mana saja. Ma, Santi punya tabungan. Mama nggak usah khawatir. Nggak khawatir bagaimana? Santi, kamu sudah tidak hidup sendiri lagi. Kamu sudah punya bayi.
kamu harus jaga langkah kamu. Mama tahu Santi, kamu tidak punya tabungan banyak. Kamu kan hidup dengan bagus mulai dari nol. Mas Bagus meninggalkan banyak tabungan untuk Santi. Banyak sekali. Jadi, Mama gak usah khawatir. Apa? Lu mau gadein motor lu ke gue? Gila lo, Van. Lu gak mikir apa? Kalau lu nanti kesana kemari, lu mau naik apa? Mau naik angkot? Muka lo tuh gak pantas naik angkot. Ki, gue butuh banget uang itu. Dan dari dulu kan emang lu udah ngincer motor gue. Tapi ya udah, kalau lu nggak mau nggak apa-apa. Gue bisa gadain ke orang lain. Kalau lu mau gadain, mendingan lu gadain ke gue aja deh. Nah, gini-gini kan, gue emang udah lama pengen punya motor kayak lo. Makanya, gue kan tahu. Ya emang bokap gue aja yang reseh, nggak pernah ngasih gue untuk punya motor kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong jangan mahal-mahal ya. Oke, beres. Berapa? Berapa ya? 100.000. Lu jangan bercanda lo. Serius dong. Ya, jadi lu butuhnya berapa? Gue sih kekurangannya kurang lebih 10 juta. 10 juta? Gini. Gue ada duitnya 1 juta. Ini juga buat bayar semester. Kekurangannya kita ambil di bank ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi dengan satu syarat ya. Apaan? Habis dari bank, lo temenin gue ya. Gue harus cari rumah kontrakan. Kontrakan? Gila lo, Van ya? Lo tuh pertama cuti kuliah, terus cari kerja. Sekarang gadein motor. Pakai kontrakan segala. Lo mau nyimpen selingkuhan lo ya, Van? Ya enggak lah, yang bener aja. Lalu? Gue harus cari rumah kontrakan buat kakak ipar gue. Dia harus keluar dari rumah yang sekarang. Jadi gue mau bantu dia cari kontrakan yang baru. Oh gitu. Gimana? Deal? Oke. Ini kuncinya ya. Jadi sekarang gue yang boncengin lo dong. Yaudah yuk, kita ke bank dulu. Oke, bos. Ya. Mbak mau jual perhiasan ini. Kamu tuh kalau masuk pakai permisi dulu. Maaf, Mbak. Jangan bilang sama siapapun kalau Mbak mau jual perhiasan ini, ya. Kalau menurut Ella sayang deh, Mbak. Itu kan pemberian Mas Bagus. Mbak juga sayang lah. Tapi mau bagaimana lagi? Mbak justru baru mengerti kenapa dulu Mas Bagus memberikan ini pada Mbak. Dulu Mbak menyangka ini suatu kemewahan. Tapi sekarang kemewahan ini justru yang menyelamatkan hidup Mbak. Tapi harta itu kan satu-satunya dari Mas Bagus. Satu-satunya yang berharga. Ella, harta satu-satunya dari Mas Bagus yang paling berharga adalah dia, anak Mbak dan Mas Bagus. Mbak udah pikirkan sungguh-sungguh. Ini jalan yang terbaik. Kamu jagain dia ya. Mbak pergi ke toko emas dulu. Hati-hati ya, Mbak.
Saya tidak bermaksud mendesak. Tapi saya bicara atas dasar seorang ibu. Ines sama Ivan kan saling cinta. Kalau satu saat Ivan berubah pikiran, ya dia lebih konsentrasi dengan masalah lain, saya khawatir akan menyukai perasaan Ines. Saya ngerti perasaan kamu, Vi. Tapi jangan sampai perasaan khawatir itu terlalu membebani pikiran kamu. Ines itu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Jadi siapapun atau apapun yang akan menyakiti perasaan dia, gak akan saya biarkan. Tapi Mer, sekarang Vi, kalau saya terlalu memaksa Ivan untuk segera bertunangan dengan Ines, saya sama saja melakukan hal yang sama yang saya lakukan terhadap Bagus. Memaksa, itu yang saya takut. Lebih baik kita ikuti saja apa maunya Ivan. Maunya Ivan dia tidak mau diganggu. Katanya dia mau konsentrasi dengan masalah lain. Itu kan tidak baik, Mer. Saya hanya ingin mereka bertunangan. Saya tenang kalau mereka sudah tunangan. That is good. Saya setuju dengan ucapan Evi. Pikiran, perasaan, dan pertimbangan orang yang punya anak laki-laki dengan yang punya anak perempuan, anders. Evi kan jelas bicara soal pertunangan, bukan pernikahan. Dia bicara didasarkan kekhawatiran seorang ibu pada anak perempuannya. Oke lah, Ivan masih mikirkan hal lain sampai dia merasa lebih mapan. Tapi pertunangan itu tidak menghambat dia dalam hal apapun. Setidak-tidaknya yang jelas, ikatan pertunangan itu memberikan ketenangan buat kamu dan juga Evi. Kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita saling memperlihatkan tanggung jawab. Baiklah, saya akan bicarakan dengan Ivan. Pinter banget. Halo. Hey, Mas Ivan. Hei, Mbak Santi mana? Lagi keluar sebentar, ada perlu. Oh, udah lama? Ya, lumayan. Tidur aja. Nuh, jangan pegang dulu. Kenapa? Cuci tangan dulu lah, itu debu dari mana-mana. Oke. Ya, ih jorok, bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak berhasil menjual perhiasannya. Ya walaupun agak sedikit miring, tapi cukup untuk bayar kontrakan. Nih, Mbak bawain jatah kamu, bakso. Thank you, Mbak. Tadi Mbak lihat rumahnya Pak Haji Sarmili. Banyak juga yang dikontrakan. Kayaknya besok kita bisa lihat-lihat. Saya rasa Mbak nggak usah cari kontrakan lagi. Saya udah dapatkan yang cocok buat Mbak. Kamu di sini? Baru datang, Mbak. Tadi Ala suruh cuci tangan dulu sebelum gendong si baby. Saya datang kemari untuk menjemput Mbak untuk melihat rumah kontrakan yang baru. Sebelum Mbak marah, Mbak harus ketahui ini semuanya murni dari saya. Van, berapa kali Mbak harus bilang sama kamu nggak usah repot-repot bantuin Mbak? Nggak repot-repot kok, orang santai aja. Kebetulan saya lagi lewat dan saya ngeliat ada rumah yang mau dikontrakan. Kemudian saya ingat Mbak, ya udah saya masuk, saya lihat dan karena bagus, saya bayar. Kamu bayar? Iya. Kamu uang dari mana, Van? Jangan bilang kalau itu dari Mama. Mbak nggak akan mau terima. Saya udah tahu Mbak pasti akan ngomong seperti itu. Jangan khawatir Mbak, bukan dari Mama. Kebetulan saya ingat kalau saya masih punya hutang sama Mas Bagus. Mbak nggak percaya? Percaya deh Mbak, saya betul-betul punya hutang sama Mas Bagus. Waktu itu saya ngeliat ada sepatu yang bagus yang ingin saya beli. Kemudian Mas Bagus yang belikan. Katanya saya bisa mengembalikan uang itu kapanpun Mas Bagus sedang membutuhkan. Ini apakah sekarang Mas Bagus yang butuh atau Mbak? Kan sama aja. Diterima ya Mbak. Kontrakannya bagus kok. Mbak pasti betah tinggal di sana. Mbak? Mbak Santi habis jual perhiasan dari Mas Bagus untuk bayar kontrakan.
kan udah bilang sama kamu. Kamu tuh nggak perlu bantu Mbak. Mbak nggak mau kamu bantu, Van. Tapi saya membantu Mbak dengan ikhlas. Saya membantu Mbak karena saya sayang sama Mbak. Sama si kecil, sama orang tua Mbak, sama Mama. Karena kita semua pasti memikirkan Mbak. Jadi tolonglah Mbak terima bantuan saya. Akan membuat saya sangat lega jika Mbak mau menerima bantuan ini. Mbak tidak boleh menjual perhiasan dari Mas Bagus. Itu urusan Mbak. Kalau begitu saya akan menebusnya. Iya, saya akan menebusnya. Karena perhiasan itu satu-satunya kenangan buat Mbak dari Mas Bagus. Dan saya tidak akan membiarkan Mbak kehilangan kenang-kenangan dari Mas Bagus. Kalau seandainya nanti saya sudah mati, silakan Mbak mau lakukan apa saja dengan perhiasan itu. Terserah Mbak. Karena Mas Bagus pernah berpesan sama saya untuk selalu menjaga Mbak. Jadi tolonglah Mbak. Biarkanlah saya membantu Mbak. Izinkanlah saya untuk bisa mengindahkan permintaan terakhir dari almarhum kakak saya, Mbak. Mbak harus percaya sama saya. Mbak harus anggap saya sebagai teman, sebagai adik atau sahabat Mbak yang paling dekat. Supaya Mbak nggak punya pikiran jelek terhadap saya. Tolonglah Mbak. Biarkan saya membantu Mbak. Biar saya ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidup Mbak. Membantu membesarkan si kecil. Saya janji Mbak, saya akan berjuang. Saya akan melakukan apa saja untuk Mbak. Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hati